Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi dilaporkan akan segera bergabung dengan Leicester City setelah kedua klub mencapai kesepakatan. Menurut Sky Sport Italia, kedua klub telah menghidupkan kembali pembicaraan yang sempat terhenti terkait transfer pemain berusia 28 tahun tersebut. Seperti diketahui, dalam seminggu terakhir dilaporkan bahwa Inter dan Leicester sudah mencapai kesepakatan penuh untuk kepindahan Sensi dengan biaya total sekitar 2 hingga 3 juta euro. Namun formula pasti untuk mencapai kesepakatan tersebut masih menjadi kendala. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Leicester belum menyerahkan kembali dokumen yang diperlukan untuk menandatangani Sensi, sehingga sang pemain belum melakukan perjalanan ke Inggris untuk menyelesaikan kepindahannya. Akan tetapi Sky Sport mencatat bahwa semuanya kini telah berjalan lancar, dan kedua klub sudah mencapai kesepakatan penuh mengenai syarat transfer. Leicester akan membayar Inter sebesar 2,5 juta euro jika mereka promosi ke Premier League pada musim depan. Dengan demikian, dalam beberapa jam ke depan Sensi akan terbang ke Inggris untuk melakukan pemeriksaan medis, dan segera menandatangani kontraknya bersama Leicester City. Inter Milan dilaporkan siap mendepak 4 pemain yang tidak dibutuhkan pada jendela transfer musim panas mendatang. Menurut FC Internews, Nerazzurri akan mendatangkan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi dengan status bebas transfer. Hal tersebut akan membuat manajemen klub telah mengevaluasi sejumlah pemain yang bakal dilepas di akhir musim. Ada beberapa pemain di skuad Inter yang kontraknya akan habis pada bulan Juni dan kemungkinan besar tidak akan diperpanjang, yang diantaranya adalah Alexis Sanchez, Juan Cuadrado serta Davy Klaassen. Perpisahan dengan Sanchez untuk yang kedua kalinya diharapkan bakal segera terjadi. Mantan pemain Barcelona itu memutuskan bertahan pada jendela transfer Januari dan menolak tawaran dari klub Arab, dikarenakan sang striker masih ingin beraksi di kompetisi Eropa. Namun Inter telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas. Inter sendiri telah mencapai kesepakatan dengan Mehdi Taremi sebagai pengganti Sanchez. Pemain berikutnya yang tidak punya masa depan di Inter adalah Juan Cuadrado. Bek sayap asal Kolombia tersebut telah kembali menjalani latihan secara terpisah di Appiano Gentile dalam beberapa hari terakhir. Cuadrado hanya tampil 9 kali di semua kompetisi sejauh musim ini, dan hanya sekali menjadi starter dikarenakan mengalami cedera otot. Nerazzurri telah mendatangkan Tajon Buchanan pada Januari sebagai pengganti Cuadrado di posisi bek sayap kanan. Selanjutnya Davy Klaassen, yang belum kunjung menunjukkan kualitasnya seperti yang ia lakukan di masa lalu. Klaassen baru tampil sebanyak 216 menit untuk Inter dan tengah dipantau oleh klub-klub Turki. Sejumlah perantara sudah mempelajari situasinya bersama Labenia Mata, dan perpisahannya dengan Inter pada musim panas tampak semakin nyata. Sementara itu, Inter juga akan siap melepas Denzel Dumfries pada musim panas mendatang. Kontrak pemain asal Belanda tersebut sejatinya akan berakhir pada bulan Juni tahun 2025. Namun mengingat pembicaraan perpanjangan kontrak Dumfries menemui jalan buntu, maka Inter siap menjual sang pemain di akhir musim nanti. Inter telah memutuskan bahwa Dumfries akan menjadi pemain kunci yang akan dikorbankan seperti yang biasa mereka lakukan dalam beberapa musim panas terakhir. Kemudian laporan juga mengungkapkan bahwa 2 pemain yang masih diragukan masa depannya di Inter adalah 2 kiper cadangan, Raffaele Di Gennaro dan Emil Audero. Audero memang telah terintegrasi dengan baik di skuad asuhan Simone Inzaghi. Namun untuk mempermanenkan sang kiper dari Sampdoria, harus menggelontorkan 7 juta euro yang dianggap terlalu berlebihan. Dua klub raksasa Italia, Inter dan Juventus kemungkinan akan memainkan formasi yang sama, namun ide taktis dari kedua pelatih sangat berbeda. Menurut Gazzetta dello Sport, Derby d'Italia pada akhir pekan akan mempertemukan 2 tim papan atas Serie A musim ini. Nerazzurri dan Bianconeri saat ini dipimpin oleh 2 pelatih top Italia, yakni Simone Inzaghi dan Max Allegri. Kecuali ada kejutan taktis yang besar maka kedua pelatih akan memainkan pola 3-5-2, tetapi ide di balik masing-masing pasukan akan sangat berbeda. Bagi Inzaghi, formasi tersebut hampir menjadi sebuah dogma dan telah menerapkannya sejak ia mulai memimpin di Lazio. Inzaghi sejauh ini memiliki visi yang sangat jelas, namun juga fleksibel dan mudah beradaptasi. Inter bisa mendominasi penguasaan bola, tetapi juga bisa bertahan dan berusaha menggunakan serangan balik, seperti yang mereka tunjukkan saat melawan La Viola di akhir pekan lalu. Dengan satu atau lain cara, Inzaghi mengatur timnya untuk melakukan kombinasi passing di seluruh lapangan dan juga selalu menekankan pentingnya kemitraan dalam lini serang mereka. Sedangkan bagi Allegri,
Pelatih Bianconeri tersebut tidak terlalu terbiasa dengan formasi 3-5-2. Sepanjang karirnya melatih tim seperti Sassuolo, Cagliari dan AC Milan, pelatih berusia 56 tahun itu telah menggunakan berbagai formasi. Dalam periode pertamanya memimpin Juventus, Allegri menggunakan sistem 3 back atau 4 back. Kemudian sejak kembali ke Bianconeri pada tahun 2021, Allegri bertahan dengan formasi 3-5-2 hingga saat ini. Namun pelatih Juventus tersebut menggunakan ide yang lebih cenderung untuk bermain bertahan. Berbeda dengan Inter yang suka menggunakan bentuk permainan untuk memfasilitasi kombinasi umpan yang sulit, maka gaya serangan langsung Bianconeri justru lebih menekankan kecepatan dan fisik para striker mereka. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez bukan hanya produktif mencetak gol tetapi juga telah memimpin beberapa statistik pertahanan di Serie A musim ini. Menurut FC Internews, yang menyoroti bahwa jumlah gol Lautaro yang menggiurkan tersebut tentunya menjadi hal yang paling menyita perhatian berbagai pihak. Pemain Argentina itu telah mencetak 18 gol di Serie A, dan menjadi 22 gol di semua kompetisi musim ini. Namun keahlian El Toro bukan hanya mencetak gol saja, di mana sang striker juga menjadi pemain yang berperan sebagai garis pertahanan pertama bagi La Beneamata, dengan tekanan dan kerja kerasnya yang tak kenal lelah. Laporan mencatat, sang kapten telah merebut bola dari lawan sebanyak 28 kali di Serie A, dan menjadi yang tertinggi untuk kategori striker. Sedangkan di posisi kedua ada striker Bologna Joshua Zirkzee dengan 16 kali sukses merebut bola. Selain itu, El Toro juga sudah mencatatkan 16 kali intercept. Hal tersebut semakin menunjukkan pentingnya sang striker dalam upaya menguasai area berbahaya dan melancarkan serangan dengan cepat. Striker yang melakukan intercept terbanyak kedua di Serie A adalah Antonio Sanabria dari Torino dengan mencatatkan 5 kali intercept. Selanjutnya, El Toro sudah melakukan 18 tackle di Serie A, yang hanya kalah dari Joshua Zirkzee dengan mencatatkan 19 tackle. Kemudian dalam hal memenangkan pelanggaran, sang kapten telah memberikan tendangan bebas kepada timnya sebanyak 25 kali. Catatan tersebut merupakan yang terbanyak kelima di bawah Nikola Krstovic dari Lecce, Lorenzo Luca dari Udinese, Embalan Zola dari Fiorentina dan Milan Juric dari Hellas Verona, yang semuanya telah memenangkan antara 26 dan 29 pelanggaran di liga musim ini. Bek sayap Inter Milan, Tajon Buchanan belum pernah dimainkan sejauh musim ini bukan dikarenakan sedang mengalami masalah kebugaran. Menurut FC Internews, Nerazzurri merekrut Buchanan untuk memperkuat kedalaman opsi di sayap kanan, terutama karena cedera yang dialami Juan Cuadrado. Meski demikian, Buchanan belum pernah bermain satu kali pun untuk La Beneamata, baik sebagai starter maupun dari bangku cadangan. Laporan mencatat bahwa pelatih Simone Inzaghi mempunyai alasan khusus mengapa Buchanan belum mendapat menit bermain hingga saat ini. Masalahnya bukan pada kebugaran, melainkan pemain asal Kanada tersebut sedang menjalani pelajaran intensif untuk berbicara dalam bahasa Italia. Hal ini dilakukan agar Buchanan bisa dengan lebih cepat mengambil instruksi taktis dari sang pelatih, maupun dari rekan-rekannya di lapangan. Peran bek sayap di Inter sangat menuntut secara taktik seperti halnya Achraf Hakimi dan Denzel Dumfries yang juga harus melakukan penyesuaian saat kedatangan mereka. Buchanan adalah pemain yang dianggap ideal oleh Inter untuk mengisi bek sayap, tetapi posisi tersebut bukanlah yang biasa ia mainkan di masa lalu. Maka dari itu, Buchanan harus menerima banyak informasi dan bimbingan dari Inzaghi serta rekan satu timnya mengenai posisinya, dan bagaimana bertindak dalam situasi taktis yang berbeda. Memiliki pemahaman yang baik tentang bahasa Italia adalah bagian penting dari proses tersebut. Oleh karena itu, Buchanan harus cukup mampu berbahasa Italia untuk berintegrasi secara taktis sebelum dia turun ke lapangan dalam pertandingan yang kompetitif. Mantan pelatih AC Milan, Fabio Capello menyebut bahwa Mehdi Taremi adalah pemain top dan merupakan striker yang komplit. Dalam sesi wawancara dengan Football.net melalui FC Internews, Capello mengklaim bahwa pemain berusia 31 tahun itu memiliki semua yang dibutuhkan dari seorang striker level atas. Taremi memang belum menandatangani prakontrak dengan Inter untuk kepindahannya pada musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Akan tetapi perwakilan Inter dan Taremi telah sepenuhnya menyetujui persyaratan pribadi mengenai transfer tersebut. Inter telah menyiapkan segalanya untuk menjadikan Taremi sebagai pemain Iran pertama yang memperkuat La Beneamata. Sementara itu, Capello meyakini bahwa Nerazzurri akan segera memiliki striker level atas.
Saya tidak tahu tentang banyak pemain Iran tetapi saya mengenal Taremi dengan baik, ujar Fabio Capello. Taremi adalah striker papan atas, serta memiliki semua kualitas yang Anda inginkan dan juga menjadi salah satu pemain terlengkap di Portugal. Capello juga menyatakan bahwa Taremi berada dalam situasi yang berbeda dengan rekan senegaranya, yakni striker Roma Sardar Azmoun. Menurut saya profil mereka sangat berbeda, di mana Azmoun tidak banyak bermain untuk Roma dan sebagian besar tampil dari bangku cadangan. Tutup mantan pelatih Rossoneri tersebut. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi tidak berniat mengorbankan ambisi mereka di Liga Champions demi perburuan gelar Serie A musim ini. Menurut FC Internews, Nerazzurri juga tetap memfokuskan diri di UCL, meskipun memenangkan gelar Scudetto menjadi target utama mereka. Bukan rahasia lagi prioritas Inter adalah memenangkan gelar ke-20 demi menyematkan bintang kedua di atas lambang klub. Scudetto merupakan sesuatu yang belum pernah diraih oleh Inzaghi sejak berkarir sebagai pelatih, baik di Inter maupun saat membesut Lazio. Di kompetisi piala, Inter nyaris tampil tanpa celah dengan memenangkan 3 edisi terakhir Supercoppa Italiana. Mereka juga telah meraih Coppa Italia dalam 2 musim pertama Inzaghi melatih Inter. Namun tersingkirnya lebih awal di Coppa Italia musim ini tidak terlalu menyakitkan, dikarenakan semua orang tahu bahwa gelar Serie A merupakan target utama La Beneamata. Pencapaian terbesar Inzaghi di Inter hingga saat ini adalah melangkah ke final Liga Champions musim lalu. Hal itu tentu saja memberikan injeksi kepercayaan diri dan kedewasaan baru bagi Inter, di mana mereka saat ini sukses memuncaki klasemen Liga. Setelah mencapai final Champions League, maka prioritas Inzaghi adalah memenangkan gelar Serie A di musim ini. Namun sang pelatih tetap ingin menyeimbangkannya dengan ambisi mereka di UCL, yang akan kembali dimulai sekitar 3 minggu lagi menghadapi wakil Spanyol Atletico Madrid. Inter Milan dilaporkan tidak akan menjual gelandang muda Valentin Carboni dengan harga kurang dari 35 juta euro. Seperti dilansir FC Internews, minat transfer terhadap pemain Argentina tersebut telah melonjak dalam 2 pekan terakhir. Beberapa klub seperti Fiorentina, West Ham United dan Brentford bahkan telah mengajukan penawaran untuk merekrut sang gelandang yang saat ini dipinjamkan ke Monza. Pada usia 18 tahun Carboni sudah berhasil menembus starting 11 AC Monza dan menjadi pemain penting untuk tim besutan Rafael Palladino dalam beberapa pekan terakhir. Sang gelandang telah mencetak 2 gol dan 3 assist dalam 14 penampilan di Serie A sejauh musim ini. Hal itu membuat sejumlah klub di Italia dan Eropa mulai mengincarnya. Namun Nerazzurri juga mengakui pertumbuhan yang diwakili Carboni dan bertujuan untuk mempertahankan sang pemain. Yang jelas Carboni akan bertahan di Monza hingga akhir musim nanti, dan kemudian Inter akan mempertimbangkan untuk memasukkannya ke tim utama Simone Inzaghi pada musim depan. Tawaran yang masuk untuk memboyong Carboni sejauh ini berada di kisaran 15 hingga 20 juta euro. Akan tetapi usulan tersebut belum mampu membuat Inter berubah pikiran. Jika Nerazzurri ingin menjual Carboni secara permanen, maka mereka meminta tidak kurang dari 35 juta euro.